Dhahabu Ramadana, perginya bulan Ramadan. Berbahagialah di malam terakhir bulan Ramadan atau di malam-malam akhir bulan Ramadan ini, karena Allah akan memberikan kita ampunan, Allah akan memberikan kita bagian dari apa yang sudah kita kerjakan. Tapi juga bersedihlah karena Ramadan akan meninggalkan kita. Dan belum tentu kita akan bertemu lagi dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sudah terakhir ini. Sudah terakhir bulan suci Ramadan. Aduh. Episode 30. Episode 30. Alhamdulillah. Oke, teman-teman. Ini episode terakhir edisi podcast Gurisan Kisah spesial Ramadan. Oke, teman-teman. Jadi kalau ya ini tag-nya otomatis nggak hari ini ya. Jadi kalau lebarannya itu puasanya 29 hari. Kalau puasanya 29 hari berarti hari ini udah lebaran. Ya. Pas video ini tayang udah lebaran, tadi pagi udah sholat Id. Tapi kalau kalau puasanya itu 30 hari, hari ini itu kita masih hari terakhir. Hari terakhir tuh. Nanti malam baru takbiran. Ya. Ya, jadi buat teman-teman semua, bagaimana puasanya, bagaimana Ramadannya. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita bisa mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Amin. Ya kita bisa lewati dengan sebaik-baiknya. Amin, amin, amin. Saidin, gimana Ramadan tahun ini? Spesial nggak? Alhamdulillah nggak ada kendala, alhamdulillah lancar gitu ya, nggak ada sekarang kan lagi pancaroba juga, kan ada yang sakit ini, alhamdulillah diberi kesehatan gitu ya. Untuk cuman kayaknya ada yang kurang sih Pak dari saya sih. Apa? Pendamping hidup? Bukan, salah satunya itu. Terus enggak. Lebaran masih jomblo, ada temennya. Saidin. Ya, gimana ya? Kayaknya masih ada yang kurang Pak. Gimana? Mungkin dari segi Al-Quran sih, baca Al-Quran. Kayaknya saya target sih sampaikan hatam gitu ya. Ternyata tidak. Setengah juga belum. Ya, jadi evaluasi ya, aduh kayaknya itu kurang nih. Saya pribadi juga banyak sekali kurangnya, jadi ya banyak yang harus diperbaiki lah ya. Saya juga. Harus banyak yang harus diperbaiki, masih banyak waktu-waktu yang tidak termanfaatkan dengan baik. Ya, betul. Gitu ya. Ya, saya sih nggak mau pakai alasan macam-macam. Kalau dibilang sibuk, kita semua sibuk. Pasti, gitu ya. pasti. Cuman ya memang jujur aja nih, untuk saya pribadi, Ramadan tahun ini agak-agak effort lah. Salah satunya effort. Ini. Ya ini sih sebetulnya bentuk kebanggaan saya. Jadi saya bersyukur bisa membuat podcast ini gitu kan selama 1 bulan penuh gitu kan. Ini kebanggaan yang luar biasa, prestasi lah buat saya. Kalau ini salah satu prestasinya. Tapi selain daripada ini, banyak hal yang terjadi di belakang. Jadi ya alhamdulillah, mudah-mudahan saya sih berharap semua hal yang dilewati, kalau memang itu nikmat, saya bisa syukuri, mudah-mudahan jadi pahala dan pahala. Dan kalau memang itu ujian, cobaan buat kesabaran, ya mudah-mudahan saya bisa sabar melewati banyak hal tersebut. Ya mudah-mudahan dengan begitu juga bisa jadi ladang pahala. Tapi yang jelas evaluasi selama Ramadan, ya kita mudah-mudahan meskipun masih banyak kekurangan lah.
Saya yakin. Saya juga masih banyak. Saya juga masih banyak kekurangan. Maksudnya eh, ya harusnya masih bisa dimaksimalkan lagi. Mungkin teman-teman juga sama. Apa namanya, kita memanfaatkan kesempatan, tapi setidaknya kita sudah berusaha. Betul. Jadi kalau saya tuh Semaksimal mungkin. saya selalu bilang begini, Din. Eh, bahwa kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan semua kondisi yang bisa kita lakukan. Kadang kondisinya itu nggak selalu harus ideal. Kita punya idealisme nih. Kita punya idealisme. Contoh misalkan di bulan Ramadan ini. Kita punya idealisme, kita punya keinginan, punya harapan bahwa Ramadan itu kita bisa melewatinya dengan berbagai, kita isi dengan berbagai ibadah, kegiatan dan lain sebagainya. Mulai kita mungkin bisa berbaginya lebih banyak, sedekahnya lebih banyak gitu kan. Terus kemudian kita bisa full sholat tarawehnya kita jalanin setiap hari, baca Qur'annya minimal kita hatam gitu kan, dan bisa berbagi dan lain sebagainya. Tapi kan itu kan idealisme yang kita bikin, Din. Itu rencana-rencana, planning-planning yang kita bikin. Nyatanya ketika misalkan Allah Subhanahu wa taala berkehendak yang lain, ya bagaimanapun ya kita bersyukur. Betul. Kita bisa ditakdirkan oleh Allah untuk bertemu dengan Ramadan tahun ini aja sudah bersyukur banget ya. Berterima kasih banget ya. Sudah berterima kasih banget. Meskipun kita belum bisa maksimal, tapi kita sudah berusaha semaksimal yang kita bisa lakukan. Meskipun belum ideal ya, meskipun belum ideal, tapi kita sudah berusaha semaksimal yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan, dan saya yakin, Din, Allah itu nggak melihat apa yang tidak kita lakukan. Maksudnya Allah itu ngelihat lah yang kita lakukan, yang kita kerjakan tuh Allah tahu, dan Allah pasti menilai, kan begitu. Paham lah dia. Allah tahu lah. Tahu lah, paham. Kita nggak dibuat-buat nih. Iya, gitu. Kita udah maksimal tuh begini yang bisa kita lakukan, gitu. Ya mudah-mudahan teman-teman juga sama. Jadi supaya kita tidak berkecil hati. Satu sujud yang kita lakukan di bulan Ramadan ini pun adalah sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Jadi jangan sampai kemudian karena kekurangan-kekurangan kita melupakan atau menjadikan kita ini lupa bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah kasih. Kita bisa sujud, kita bisa puasa full, itu kan kenikmatan. Jangan sampai karena misalkan taraweh saya nggak full gitu kan, kemudian kita merasa apa ya bahasanya, kita terlalu fokus kepada hal-hal yang tadi yang negatif gitu kan, sampai kita lupa mensyukuri bahwa kita juga sudah melakukan banyak hal di bulan Ramadan ini. Gitu. Dan insya Allah meskipun belum sempurna, tapi kita berusaha, kita memberikan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dan yakin pasti Allah tuh tahu. Tuh bahasanya. Ya alhamdulillahnya dari segi kewajiban tuh semua terlaksana, walaupun bumbu-bumbu sunahnya masih kurang. Iya bahasanya begitu. Nah, di episode terakhir ini, Din, saya ingin ya selain tadi mengajak untuk kita evaluasi ya bahasanya yang baik-baik, yang ini segala macam ya, kadang itu apa ya bahasanya, saya itu bingung kadang-kadang. Kita itu harus ketika di momen-momen bulan akhir Ramadan itu kita bingung tuh, kita harus sedih apa harus bahagia. Tapi di momen Ramadan terakhir ini hari ini saya mau bacakan hadis, Din. Saya mau bacakan hadis. Nah ini, saya sudah siapkan ada 2 buah hadis yang mungkin bisa menggambarkan apa istilahnya, kondisi kita atau perasaan kita di hari raya ini, gitu ya, atau di akhir Ramadan ini. Yang pertama saya bacakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Jadi sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, u'tiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadan. Ya.
bahwa kata Rasulullah, eh, umatku kata Rasulullah dikaruniai lima, lima keistimewaan. Mana tadi? Khamsa khisalin, lima keutamaan fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Lam yu'tohunna ummatun qablahum, yang tidak diberikan kepada umat terdahulu. Jadi kata Rasulullah, kita tuh diberikan 5 buah keutamaan, keistimewaan di bulan Ramadan yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Yang pertama apa? Yang pertama, khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Yang pertama adalah bau mulut orang yang berpuasa itu atyabu, lebih baik, indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, min rihil misk, dari wangi atau dari bau misik, minyak misik. Jadi yang pertama itu, jadi bau mulutnya orang yang berpuasa nggak usah dibauin begini, beneran bau itu emang. Aduh, emang bau beneran gitu. Bukti bener gak tuh? Iya. Tapi memang benar kata Rasulullah, bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah daripada bau wangi minyak misik gitu, atau kasturi gitu ya. Jadi seperti itu. Kasturi. Kenapa? Karena menurut para ulama menerjemahkan ini, bahwasannya ada yang mengatakan bahwa bau mulutnya itu ya memang lebih, ya intinya lebih disukai lah daripada itu. Jadi bahkan sampai di para ulama itu menyampaikan tentang siwak atau sikat gigi. Nah, itu aja hukumnya sampai, bahkan saya lupa, ada yang mengharamkan atau sampai makruh lah gitu. Jadi kalau bulan puasa nggak usah sikat gigi. Sebenarnya kalau sikat gigi pagi aja sebelum subuh gitu. Ya selama ini bau ya nggak apa-apa. Itu tanda kalau kita ini berpuasa dan Allah lebih suka gitu. Terus yang kedua, watastaghfiru lahumul hitan hatta yuftiru. Mana nih? Wayastaghfiru lahum, dan memohonkan ampun untuk mereka, orang-orang yang berpuasa. Apa itu? Al-hitanu, ikan-ikan di lautan, hatta yuftiru, sampai mereka berbuka. Jadi kalau kita lagi puasa tuh dari pagi kita dimohonkan ampun sama semua ikan-ikan yang ada di lautan gitu ya. Itu dimohonkan ampunannya sampai kita nanti berbuka. Itu yang kedua. Nah, poinnya nanti yang terakhir. Saya lanjutin aja. Wa yuzayyinullahu azza wa jalla kulla yaumin jannatahu. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala yang ketiga itu menghiasi, setiap hari itu menghiasi surga. Summa yaqulu, kemudian Allah itu berkata, yusiku ibadiyas shalih. Akan telah tiba waktunya untuk orang-orang yang hamba-hambaku yang soleh. Untuk apa? Ayyulqu anhumul ma'unata wa yasiru ilaiki. Akan Allah Allah akan lepaskan dari mereka kesusahan dan mereka akan datang kepadamu itu kepada surga. Jadi Allah tuh berkata kepada surga bahwa Allah itu akan segera, ini udah tiba nih waktunya nih, bahwa hamba-hambaku yang soleh Allah akan lepaskan kesukaran-kesukarannya dan mereka akan masuk ke dalam surga. Gitu. Jadi itu yang ketiga. Jadi keutamaannya bulan Ramadan tuh. Terus selanjutnya mana ya tadi ya, hilang. Yang ketiga, keempat. Oh iya, yang keempat ya. Wa tusaffadu fihi maradatu syayatini. Nah, ini yang mungkin sudah pada tahu ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu
membelenggu setan-setan. Maradatu sayatini fala yakhlusu fihi ila makanu yakhlusuna ilaihi. Jadi ilaihi fi khairihi. Nah, bahwa Allah Subhanahu wa taala membelenggu setan-setan yang jahat sehingga mereka tidak bisa menggoda kita, menggoda umatku, kata Rasulullah, sebagaimana mereka biasa menggoda di saat bulan-bulan yang lain. Nah, yang terakhir ini dan ini cukup relate nih dengan kita nih yang sudah di akhir bulan Ramadan, dan kita harus seneng dengan ini. Karena kata Rasulullah, wa yaghfar lahum fi akhiri lailihi. Dan Allah di akhir-akhir bulan Ramadan ini, di malam akhir ini, kata Rasulullah, Allah mengampuni mereka di malam-malamnya, di malam akhir, fi akhiri lailihi, di malam akhir bulan Ramadan. Jadi Allah mengampuni kita nih malam ini nih. Kalau misalkan besok tayangnya nih lebarannya besok gitu. Jadi di akhir malam Ramadan Allah mengampuni kita. Bahkan sahabat bertanya, "Qila ya Rasulullah," sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Qila ya Rasulullah, ahya Lailatul Qadar?" Apakah itu adalah karena Lailatul Qadar? Kata Rasulullah, "Qala la." Bukan. Bahkan ini bukan Lailatul Qadar, Dik. Apa? Walakinna amila innama yuwaffa ajruhu idza qada amalahu. Kata Rasulullah, bukan Lailatul Qadar, tapi seseorang pekerja, ya, dia akan diberikan upah jika telah selesai melakukan pekerjaannya. Oke. Jadi selama bulan Ramadan kemarin kita sudah bekerja, kita sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika yang di awal saya bahas tentang why-nya puasa, ingat nggak? Ya. Bahwa kita itu ibaratnya kayak karyawan sama bos. Kenapa kita puasa? Karena bos kita nyuruhnya begitu. Nah, kita karyawan. Bos kita nyuruh kita puasa. Kita udah mengerjakan tuh apa yang diperintahnya ya. Apa yang diperintahkan. Maka kalau sudah selesai pekerjaannya, ya sekarang waktunya gajian. Betul. Waktunya gajian, waktunya dapat THR kan. Gitu. Jadi di malam-malam akhir di bulan Ramadan ini kita harusnya seneng banget nih. Karena apa? Karena malam-malam ini kita dapat upah nih. Setelah 1 bulan penuh kita melakukan perintah, apa yang diperintahkan oleh bos kita sebagai karyawan, kita dapat upah. Kita dapat gaji dan bonus berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kita harus senang sebenarnya. Itu yang pertama, Din. Tapi masalahnya, Din, ada hadis kedua, Din. Saya bacakan satu hadis lagi. Tetapi mana ya tadi ya? Nah, ini nih. Rasulullah SAW juga bersabda. Ini kalau tadi dari Abu Hurairah, sekarang dari Jabir, sahabat Jabir. Idza kana akhiru lailati min Ramadan. Nah, ketika ketika datang akhir malam di bulan Ramadan, dari bulan Ramadan, bakatis samawati wal ard. Maka menangislah langit dan bumi. Kenapa? Wal malaikatu, enggak cuman langit dan bumi, tapi juga malaikat. Wal malaikatu musibatan li ummati Muhammadin. Kenapa? Karena adanya musibah kepada umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Seorang bertanya, "Qila ya Rasulullah." Seorang bertanya kepada Rasulullah, apa itu? Seorang bertanya kepada Rasulullah, "Ayu musibatihi?" Musibah apa itu ya Rasulullah? Yang dimaksud itu musibah apa? Ya. Kata Rasulullah, "Zahaba Ramadana fa inna da'wati fihi mustajabatun." Kata Rasulullah, dahabu Ramadana. Perginya bulan Ramadan. Jadi di satu sisi kita seneng karena di malam akhir bulan Ramadan ini kita dapat upah, dapat
ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala perintah yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan. Tapi di sisi lain, di malam ini juga akhiru lailati min Ramadan, di akhir bulan Ramadan, malam Ramadan ini juga kita, jangankan kita, langit, bumi dan para malaikat juga bahkan sampai menangis karena datangnya musibah yang sangat besar bagi kita, yakni adalah perginya bulan Ramadan. Kenapa? Karena kata Rasulullah, fa inna da'awati fihi mustajabatun. Karena sesungguhnya doa-doa di dalamnya, di dalam bulan Ramadan itu akan dikabulkan. Ya. Doa-doa di waktu itu, di bulan Ramadan itu sangat mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wasodaqati makbulatun, dan sedekah-sedekah itu diterima. Wal hasanati mudha'afatun, dan kebaikan-kebaikan itu dilipat gandakan. Ya kan? Kalau di bulan Ramadan kebaikan itu dilipat gandakan. Dan kita hanya menemui itu di bulan Ramadan. Wal adaba madfu'un, dan adab itu ditiadakan. Nah, jadi di akhir bulan Ramadan ini pasti sesuatu yang, jadi ada sesuatu yang berapa ya istilahnya ya. Di satu sisi kita senang. Disenang karena kita menerima ampunan Allah Subhanahu wa taala, kita menerima ibaratnya tadi kayak upah ya dari setelah kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni berpuasa di bulan Ramadan. Tapi di sisi lain, jangankan kita, para langit dan bumi bahkan malaikat-malaikat juga menangis. Apalagi kita. Karena apa? Karena kita akan kehilangan atau kita akan ditinggal oleh bulan suci Ramadan. Di mana di bulan suci Ramadan itu doa-doa kita dikabulkan, sedekah-sedekah kita diterima, amalan-amalan kita dilipat gandakan, bahkan azab di bulan Ramadan itu sampai ditiadakan. Jadi buat teman-teman semua, berbahagialah di malam terakhir bulan Ramadan atau di malam-malam akhir bulan Ramadan ini, karena Allah akan memberikan kita ampunan, Allah akan memberikan kita bagian dari apa yang sudah kita kerjakan. Tapi juga bersedihlah karena Ramadan akan meninggalkan kita, dan belum tentu kita akan bertemu lagi dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Intinya malam ini atau hari ini Ramadan pamit dari hadapan kita. Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Ya, kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya Allah. Begitu juga dengan kami berdua. Begitu juga dengan kami berdua. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton selama 1 bulan penuh. Kami berusaha menemani teman-teman di podcast Goresan Kisah ini, edisi spesial Ramadan. Kami sangat berbahagia karena kami bisa menyelesaikan challenge kita. Dan tapi kami cukup sedih karena kami juga harus pamit. Kami pamit undur diri. Terima kasih banyak sudah menonton Goresan Kisah edisi spesial Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di edisi di tahun depan. Ada yang mau disampaikan juga? Mungkin dari segi materi, dari segi ilmu yang kita dapat sharing kepada kalian yang merasa belum paham atau belum cukup dari segi menerangkan kepada kalian gitu Pak. Kita juga mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ucapan pada kalian tersinggung pada kalian. Kami berdua mohon maaf. Semoga di bulan suci Ramadan ini, di akhir bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan
pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu pahala kebaikan untuk diri kita, ya kan. Amin, amin. Dosa-dosa kita berguguran. Eh apa cukup gimana ya, cukup sedih juga sih untuk berpisah di bulan suci Ramadan ini. Ya, dan seperti tadi disampaikan Zahidin, kita mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila selama kebersamaan kita di 1 bulan ini mungkin banyak kata-kata yang kurang berkenan atau ada salah-salah, kami mohon maaf. Dan kalau ada salah-salah dalam penyampaian maupun materi ya Din ya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, sekali lagi kami pamit. Tapi sebelum pamit, kami mau mengucapkan apa namanya? Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya. Kita bertemu lagi di podcast Goresan Kisah reguler yang tayang setiap hari Rabu. Terima kasih sekali lagi. Dan sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.